Shalom, saudara kasih Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya akan berbicara tentang panggung sengsara. Tuhan Yesus mengajar di Taman Getsemani. Getseman, bahasa Aram, yaitu perasan minyak, nama taman. Itu ada di atas Bukit Zaitun, saudaraku, tempat di mana disenangi Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebagai tempat peristirahatan, mengajar, berteduh karena kepanasan, ngobrol, kumpul-kumpul sebagai pos yang kemudian jadi panggung penangkapan, menjadi panggung kesengsaraan Yesus, dan sekaligus sebagai panggung sandiwara pengkhianatan Yudas Iskariot sebagai murid Yesus. Saudaraku, di dalam Matius 26 ayat 30-42, Yesus mengajar puji-pujian kepada murid. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk hidup di dalam doa, berlutut, menyanyi, memuji, meninggikan nama Bapa. Di dalam pujian ada kuasa, kekuatan, kemampuan, mujizat, kesembuhan, kelepasan supaya tidak tergoncang imannya. Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes intim dengan Tuhan. Saudaraku, Yesus sangat sedih karena akan ada satu perpisahan yang sementara. Sampai mau mati rasanya. Murid Yesus semua berduka, kesesakan yang sangat berat. Yesus berkata, "Tinggallah di sini." Apakah saudara akhir-akhir ini mengalami krisis iman? Iman seperti di ujung tanduk, sudah tidak bisa berbuat sesuatu, putus asa, keluh, mentok. Apa yang harus diperbuat? Tak berdaya, sudah tidak bisa berkomentar lagi. Di dalam menghadapi kehidupan yang keras, kesusahan, masalah, penderitaan, kesukaran, krisis ekonomi, goncangan, Yesus berkata, "Tinggallah di sini." Ada di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan berdoa. Pada waktu itu Yesus membutuhkan seorang yang setia, memberi dukungan, pendamping, respon dari murid-murid. Sebagai pendoa, satu kehangatan ilahi, berjaga-jaga senantiasa. Yesus sangat sedih dan gentar, hancur hati, dia tergoncang. Berdoa minta kekuatan, dia rebah, pasrah diri menurut kehendak Bapa, berserah secara total. Yesus pun tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan keadaan murid-muridnya pada waktu itu, supaya tidak terjatuh di dalam pencobaan. "Ya Aba, ya Bapa," panggilan seorang anak kepada ayahnya, panggilan satu kehormatan dan keakraban. Yesus pertama kali memanggil Allah dengan Aba, yang memberi hak dan teladan kepada kita semua sebagai murid-muridnya untuk berbuat demikian di dalam memanggil Allahnya. Ini berarti Yesus telah diangkat menjadi anak tunggal Allah. Saudara-saudara dan saya semua disebut anak-anak Allah dan memiliki Roh Kudus memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Murid-murid tidak kuat berjaga-jaga 1 jam saja. Mereka sedih, duka cita, mereka semua menangis. Akhirnya tertidur kecapean. Berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus berdoa dan berserah diri sampai 3 kali. Dia berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada waktu itu. Padahal lawan sudah diambang pintu, harus dihadapi kenyataan hidup. Bangunlah, bangkit, berjaga-jaga senantiasa. Saudaraku, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya terjadi atas hidupmu. Mujizatnya terjadi atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, perkawinan suami, istri, anak-anakmu, bisnis pekerjaanmu, keuangan, ekonomi. Tuhan Yesus memelihara dengan sempurna. Tuhan Yesus mengajar kita di Taman Getsemani, memuji, berdoa, intim dengan Bapa, memanggil Bapa kepada Allah, dan menghadapi pencobaan ini, kenyataan hidup dengan kekuatan Roh-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.